Sobat Vibrasi Semesta, apakah kamu benar-benar tahu siapa dirimu? Atau kamu hanya menjalani hidup berdasarkan apa yang orang lain ajarkan padamu? Bagaimana jika aku katakan, selama ini kamu bukanlah dirimu yang sejati. Selama bertahun-tahun, kamu mungkin bangga dengan identitasmu, pekerjaanmu, status sosialmu, keyakinanmu. Bahkan luka-luka masa lalumu yang kamu peluk erat seolah itu definisimu. Tapi, bagaimana jika semua itu hanyalah topeng? Bayangkan, ada versi dirimu yang jauh lebih dalam, lebih jujur, lebih terang, yang diam-diam menunggu di balik semua kebisingan, semua pencitraan, dan semua luka yang kamu kira adalah kamu. Versi dirimu yang tidak takut ditolak, tidak lapar validasi, dan tidak tunduk pada kepalsuan. Ketika kamu akhirnya bertemu dengannya, bukan dalam teori, tapi dalam pengalaman spiritual yang nyata, segala sesuatu dalam hidupmu akan berubah. Bukan secara perlahan, tapi seperti badai kesadaran yang meruntuhkan segalanya, hanya untuk membangun kembali dirimu dari tempat yang murni. Berikut ini, 10 hal yang akan terjadi ketika kamu bertemu diri sejatimu. 1. Kamu menjadi magnet frekuensi baru. Diri sejati memancarkan energi. Energi yang murni, jujur, dan selaras dengan kebenaran semesta. Dan karena hukum resonansi tak bisa ditipu, maka hidupmu mulai berubah. Kamu tak lagi cocok dengan tempat, orang, dan aktivitas yang bergetar rendah. Hubungan yang dulu terasa nyaman, kini jadi membebani. Lingkungan kerja yang dulu membanggakan, sekarang terasa sempit dan menyesakkan. Ini bukan karena kamu jadi sombong, tapi karena kamu sudah berubah frekuensi. Seperti gelombang radio, kamu kini menyiarkan frekuensi cinta, keberanian, dan kesadaran tinggi. Maka, hanya hal-hal yang selaras dengan itu yang bisa tetap tinggal dalam orbitmu. Orang-orang baru mulai hadir. Mereka tak mengurasmu. Mereka menghidupkanmu. Situasi yang mendukung misi jiwamu mulai terbuka. Alam semesta seperti memberikan pintu-pintu tak terlihat yang hanya bisa dibuka oleh getaranmu yang baru. 2. Topengmu mulai runtuh. Diri sejati tak membutuhkan topeng. Ketika kamu bertemu dengannya, kamu mulai merasa tak nyaman menjalani hidup yang palsu. Kamu mulai jujur. Bukan karena kamu ingin menyenangkan orang lain, tapi karena kamu tak tahan lagi hidup sebagai bayanganmu sendiri. Topeng yang kamu kenakan selama ini, entah itu citra kesuksesan, peran yang dipaksakan, atau kebohongan kecil agar diterima, mulai retak dan itu menyakitkan. Karena kamu akan merasa kehilangan. Tapi sebenarnya, kamu tak kehilangan apa-apa. Kamu hanya mulai meninggalkan ilusi. Dan setiap lapisan yang runtuh membuka akses lebih dalam kepada cahaya dalam dirimu. Inilah fase awal kebangkitan, penghancuran ego palsu agar yang sejati bisa muncul. 3. Sunyi yang tak menakutkan lagi. Ketika kamu bertemu dengan diri sejatimu, hal pertama yang akan kamu rasakan adalah sunyi yang tak lagi menakutkan. Kamu tak lagi mencari pelarian dalam keramaian. Tak ada lagi kebutuhan untuk terus-menerus mendengarkan musik, menonton film, berbicara tanpa henti, atau mengisi setiap jeda dengan distraksi. Karena di dalam sunyi itu, kamu menemukan dirimu. Kamu menemukan sebuah kehadiran yang lembut, namun kuat, yang selama ini menunggumu kembali. Sunyi bukan lagi kekosongan, melainkan ruang suci, di mana jiwa dan semesta berbicara dalam bahasa energi. Energi dirimu mulai selaras dengan denyut ilahi. Kamu mulai merasa tenang, meski dunia di sekitarmu kacau. Ada getaran damai yang menggantikan ketakutan. Dan kamu menyadari bahwa rumah sejati bukanlah tempat, melainkan frekuensi. Dan kamu telah pulang. 4. Kamu merasakan luka lama, tapi tak lagi terjebak.
Pertemuan dengan diri sejati tak selalu damai. Kadang, ia membawa banjir luka lama yang selama ini terpendam di bawah kesadaranmu. Kenangan masa kecil, trauma, pengkhianatan, kekecewaan, penolakan. Namun kali ini, kamu tidak lari. Kamu tidak menyalahkan. Kamu hadir sebagai saksi. Kamu memeluk rasa sakit itu dengan kesadaran baru. Kamu tahu bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan pulang. Setiap luka menjadi guru. Kamu mulai mengerti bahwa luka bukan untuk disangkal, tapi untuk diintegrasikan. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk disinari cahaya kesadaran. Dan disinilah kamu menyadari, penyembuhan sejati bukan tentang menghapus rasa sakit, tapi tentang mengubah hubunganmu dengan rasa sakit itu. 5. Kamu memandang dunia dengan mata baru. Saat kamu bertemu dengan diri sejatimu, kamu tidak hanya berubah, kamu akan bangkit. Dan salah satu transformasi paling dalam yang terjadi adalah cara kamu melihat dunia. Semuanya tampak berbeda, meskipun di permukaan tampak sama. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai beban, tapi sebagai panggung kesadaran. Orang-orang yang dulu membuatmu marah, kini kamu pandang dengan kasih. Situasi yang dulu membuatmu panik, kini kamu dekati dengan tenang. Kamu tidak lagi bereaksi dari luka lama, tapi merespons dari ruang yang lebih sadar. Mata barumu bukan berasal dari indera, tapi dari jiwa. Kamu mulai menyadari bahwa segala sesuatu memiliki frekuensi, energi, dan makna yang lebih dalam. Pertemuan kecil pun terasa sakral. Kesunyian bukan lagi menakutkan, tapi menjadi ruang di mana kamu bisa benar-benar hadir. Dunia yang dulu tampak kacau, kini kamu pahami sebagai medan pembelajaran dan cermin kesadaranmu sendiri. Kamu melihat keluar, tapi sebenarnya sedang melihat ke dalam. Dan yang paling indah, kamu berhenti menghakimi. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang sedang dalam perjalanan, sebagaimana dulu kamu pun pernah tersesat. Empati tumbuh, bukan karena kamu berusaha menjadi baik, tapi karena kamu benar-benar mengerti. Mata barumu adalah mata keheningan, mata ketenangan, dan mata cinta. Dengan pandangan ini, kamu tidak lagi berusaha mengubah dunia dari luar, tapi kamu mengubah cara kamu hadir di dalamnya. Dan dari situlah, dunia mulai berubah. 6. Kamu tertarik pada hal-hal yang membawa kedamaian, bukan validasi. Saat ego memimpin, kamu mengejar pengakuan. Kamu ingin terlihat hebat, sukses, pintar, diakui. Tapi ketika diri sejati muncul ke permukaan, kamu tak lagi butuh sorotan. Kamu lebih memilih damai daripada popularitas, hening daripada keramaian, kesederhanaan daripada kemewahan yang kosong. Energi hidupmu mulai mengalir ke dalam hal-hal yang memberi makna, bukan sekadar nilai tukar. Kamu mulai menikmati hal-hal sederhana, berjalan di alam, menulis jurnal, berdoa dengan tulus, menyentuh hati orang lain tanpa pamer. Hidup tak lagi tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu merasakannya. 7. Kamu belajar percaya energi, bukan penampilan. Diri sejati melihat dengan mata batin. Kamu mulai membaca energi seseorang lebih dari apa yang mereka katakan. Kamu bisa merasakan ketulusan atau manipulasi, bahkan jika orang itu tersenyum. Kamu bisa membedakan siapa yang datang dari cinta dan siapa yang datang dari kekosongan. Kamu mulai membuat keputusan berdasarkan frekuensi, bukan janji. Dan ketika kamu hidup berdasarkan intuisi ini, hidup menjadi lebih ringan. Kamu tak perlu lagi mencoba mengendalikan segalanya. Kamu mulai mempercayai tarian semesta. Dan kamu tahu, energi tak pernah bohong. 8. Kamu mengalami krisis eksistensial, dan itu adalah anugerah.
pertemuan dengan diri sejatimu tidak selalu indah di awal. Justru seringkali itu dimulai dengan kekacauan batin, keraguan, kegelisahan, bahkan rasa kehilangan identitas. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Misalnya, siapakah saya? Mengapa saya ada di sini? Apa makna dari hidup ini? Ini adalah krisis eksistensial. Tapi jangan takut, karena ini bukan kehancuran, melainkan kelahiran kembali. Seperti kepompong yang melakukan metamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Kamu sedang melepaskan segala yang bukan dirimu. Rasa hampa yang kamu rasakan bukan kekurangan, tapi ruang kosong yang siap diisi cahaya. Kamu sedang dibersihkan dan dibentuk ulang, bukan oleh dunia luar, tapi oleh getaran jiwamu sendiri. Krisis ini adalah pintu, dan di balik pintu itu ada pemahaman mendalam bahwa kamu bukan tubuhmu, bukan pikiranmu, bukan ceritamu, tapi kesadaran murni yang tak terbatas. Itulah anugerahnya. Ketika kamu berani memasuki kekosongan, kamu akhirnya menemukan keutuhan. 9. Kamu akan tahu bahwa tidak semua orang akan memahamimu. Dan itu tidak masalah. Setelah bertemu diri sejatimu, kamu tidak lagi cocok dengan banyak hal, termasuk beberapa orang di sekitarmu. Percakapan yang dulu terasa seru, kini terasa kosong. Lingkaran sosialmu mungkin mengecil, bahkan orang-orang terdekat bisa saja merasa kamu berubah terlalu jauh. Dan itu bisa menyakitkan di awal. Tapi lambat laun, kamu mulai menyadari bahwa meminta semua orang memahami perjalanan batinmu adalah beban yang tak perlu. Kamu tidak butuh validasi eksternal untuk tetap berjalan, karena yang kamu lakukan bukan pencitraan, tapi penyatuan dengan kebenaran jiwamu. Diri sejatimu tidak haus dimengerti. Ia hanya ingin jujur. Kamu mulai menerima bahwa sebagian orang hadir hanya untuk satu musim. Dan perpisahan bukan kegagalan, tapi bagian dari penyaringan energi. Kamu tidak lebih tinggi dari mereka, hanya sedang berjalan di frekuensi yang berbeda. Dan yang paling damai adalah, kamu belajar mencintai, tanpa harus selalu dipahami. Dan tetap melangkah, meski berjalan sendiri. Karena kamu tahu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Jiwamu bersamamu, dan itu cukup. 10. Kamu mulai menyadari bahwa kamu adalah energi yang tak terbatas. Ketika kamu benar-benar bertemu dengan diri sejatimu, kamu tidak lagi melihat dirimu hanya sebagai tubuh yang bergerak atau pikiran yang berpikir. Kamu menyadari sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa kamu adalah energi. Bukan energi biasa, tapi energi yang tak terbatas. Kesadaran ini tidak datang dari teori atau buku spiritual. Ia datang dari pengalaman batin yang dalam, di mana kamu merasakan langsung keberadaanmu sebagai sesuatu yang lebih luas dari bentuk fisik. Kamu mulai merasakan bahwa kehadiranmu memancar, menjangkau jauh melampaui pandangan matamu, menembus ruang, dan terkoneksi dengan segalanya. Kamu bukan hanya bagian dari semesta. Kamu adalah semesta yang sedang mengenal dirinya sendiri dalam bentuk manusia. Frekuensimu mulai berubah. Kamu lebih peka terhadap getaran di sekitarmu. Kamu tahu kapan energi suatu tempat tidak selaras. Kamu akan tahu kapan seseorang berbicara dari hati atau hanya dari ego. Dan lebih dari itu, kamu mulai sadar bahwa kamu bisa mempengaruhi realitas hanya dengan kualitas kehadiranmu. Kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah pusat kekuatan. Dan ketika kamu hidup dari kesadaran ini, bahwa kamu adalah energi yang sadar, tak terbatas, dan kreatif, seluruh cara kamu menjalani hidup pun berubah. Sobat vibrasi semesta, dan pada akhirnya, pertemuan dengan diri sejatimu bukanlah akhir,
melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh makna. Kamu tidak lagi berjalan dalam gelap, karena matahari dari dalam dirimu telah bersinar. Dunia di luar mungkin tetap sama, tapi cara kamu melihatnya telah berubah selamanya. Kamu mulai hidup bukan karena harus, tapi karena sadar. Inilah kebebasan yang sejati, selaras dengan getaran terdalammu. Dan ketika itu terjadi, seluruh semesta pun menyatu untuk mendukungmu berkembang.